Hai, nama saya Tresya Mengalo dengan NIM 2130456 dari kelas akuntansi 4B. Di sini saya akan melakukan tanya jawab seputaran audit saldo kas, metode kas umum maupun menyelesaikan dan melaporkan hasil audit. Baik, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan audit saldo kas dan tujuannya apa? Yang dimaksud dengan audit saldo kas yaitu suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, serta keakuratan saldo kas yang ada pada suatu perusahaan. Dan tujuannya untuk memastikan apakah saldo kas yang tercatat pada jurnal sudah mencerminkan jumlah sebenarnya yang ada dalam kas. Lalu ada metode impres dan metode fluktuatif. Metode impres adalah suatu proses sistem dana yang bersifat tetap dalam membiayai operasional perusahaan, dan sistemnya di mana ketika terjadi pengeluaran maka tidak akan langsung dicatat, melainkan akan dikumpulkan terlebih dahulu bukti-bukti pengeluarannya. Sedangkan untuk metode fluktuatif merupakan sistem dana yang bersifat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan, dan sistemnya di mana ketika terjadi pengeluaran maka akan langsung dicatat sesuai dengan transaksi yang terjadi. Baik, berikutnya apa yang dimaksud dengan metode kas umum? Metode kas umum merupakan suatu metode yang digunakan dalam pencatatan dan pengendalian kas dalam suatu entitas atau perusahaan. Dan adapun ciri-ciri dalam metode kas umum yaitu yang pertama pencatatan transaksi langsung, kedua tidak adanya jurnal kas, dan ketiga tidak adanya rekonsili bank, dan keempat tidak adanya pengendalian yang kuat. Berikutnya ada apa saja langkah-langkah dalam menyelesaikan audit. Yang pertama, menyusun laporan audit, di mana auditor akan menyusun laporan audit berisikan opini atau pendapatnya atas laporan keuangan yang telah diaudit. Dan yang kedua, mengevaluasi temuan dan masalah. Auditor akan mengevaluasi dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan selama proses audit. Dan yang ketiga, melengkapi hasil audit atau dokumentasi, di mana auditor akan melengkapi bukti-bukti yang relevan dalam mendukung opini atau pendapatnya. Dan yang terakhir, tahap apa saja yang diperlukan dalam melaporkan hasil audit. Yang pertama, surat kepada manajemen, di mana auditor akan menyampaikan surat berisikan temuannya yang perlu diperhatikan oleh manajemen. Dan yang kedua, laporan audit, di mana auditor akan menyampaikan surat mengenai opini atau pendapatnya kepada pihak yang berwenang atau para petinggi perusahaan mengenai kebenaran laporan keuangan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, komunikasi dengan para petinggi, di mana auditor akan mengadakan rapat atau pertemuan dengan para petinggi perusahaan untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan mengenai temuan dan opininya. Dan yang terakhir, keempat, auditor akan menyampaikan hasil auditnya, di mana auditor akan memberikan salinan atau hasil audit kepada para petinggi perusahaan. Demikianlah tanya jawab seputaran audit saldo kas, metode kas umum, dan menyelesaikan serta melaporkan hasil audit. Semoga video ini bisa membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.